muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui atau telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, insyaallah kita akan mempelajari bersama atau mengambil faedah dari tafsir Al-Quran yang kita ambilkan dari beberapa rujukan seperti dari kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga tafsir Adwa'ul Bayan dan yang lainnya. Yang kita sampaikan adalah sekedar faedah saja. Nah, mungkin banyak di sana hal-hal yang tidak kita sampaikan, namun mudah-mudahan dengan upaya ini kita bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita bisa menjalankan apa yang telah kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang makna tafsir dan hukumnya. Apa hukumnya tafsir atau mempelajari tafsir? Hukumnya adalah wajib. Dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang banyak disebutkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang Allah turunkan agar mereka mentadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Qur'an, diturunkan agar mereka mempelajari, agar mereka mentadabburinya, waliyatadzakkara, dan agar mereka mengambil faedah, agar mereka kemudian mengamalkan, mengambil nasihat, mengambil peringatan yang ada di dalamnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan tidak mungkin seseorang kan bisa mentadabburi Al-Quran kecuali kalau dia paham maknanya. Tidak mungkin kita bisa mentadabburi kecuali kalau kita paham maknanya. Nah, memahami makna inilah yang disebut dengan tafsir. Memahami makna Al-Quran itu adalah tafsir. Maka dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajibkan, yang menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi, dan tidak mungkin akan sampai kepada tadabbur kecuali dengan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah mempelajari tafsir adalah perkara yang wajib. Nah, khana fiddin azanillah wa iyyakum. Kita mulai dari surat An-Naba atau surat Amma yatasaalun atau surat Al-Mu'sirat. Beberapa nama disebutkan tentang ayat ini, tentang surat ini. Nah, kita mulai dengan membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa wahhaja وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Mungkin sampai potongan ayat ini kita akan mengambil faedah pada pertemuan malam ini. Baik, nasallallahu at-taufiq. Kemudian dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Jadi pertama Bismillahirrahmanirrahim
menurut pendapat yang paling atau menurut pendapat yang lebih benar, as-sahul aqwal, paling pendapat yang lebih benar dalam masalah Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya bahwa ayat ini Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqillah, ayat yang terpisah, ayat sendiri, ya. Ayat sendiri bukan bagian surat. Fi kulli suratin, pada setiap surat. Atau fi awal kulli suratin, pada setiap awal surat. Pada setiap awal surat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqillah, ayat yang mustaqillah, ayat yang sendiri, bukan bagian daripada surat itu. Pada setiap awal surat, illa kecuali pada surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Nah, ini yang pertama. Adapun maknanya Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan oleh para ulama bahwasanya ba lil isti'anah. Ba di sini menunjukkan untuk meminta pertolongan. Meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, memohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Rahmah, rahmah yang amah dan Maha dan Ar-Rahim yang memiliki sifat rahmah yang khasah. Di pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama Allah. Itu apa saja? Allah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah maknanya apa? Allah maknanya Dzul Uluhiyah. Allah dari kalimat ilah, dan ilah itu artinya al-ma'bud. Sebagaimana telah kita ketahui dari makna la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya la ma'buda illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Maka Allah artinya al-ma'bud, dzul uluhiyah atau dzul ubudiyah, yang memiliki hak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini terambil dari kalimat rahmah. Namun rahmah yang ditunjukkan oleh Ar-Rahman tidak sama dengan rahmah yang ditunjukkan pada Ar-Rahim. Rahmah yang ditunjukkan pada Ar-Rahman adalah rahmah yang ammah. Sedangkan rahmah yang ditunjukkan dari nama Allah Ar-Rahim adalah rahmah yang khassah. Nah, apa bedanya yang ammah dengan yang khassah? Yang ammah artinya untuk semua manusia, untuk semua hamba Allah, untuk semua makhluk Allah. Allah itu memberikan rahmah kepada semua hamba-hambanya tanpa terkecuali. Adapun Ar-Rahim ini adalah rahmah yang khassah, yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah berikan kepada mereka rahmah sehingga bisa mengetahui al-haq, bisa mengetahui tauhid, bisa mengetahui syirik, bisa membedakan antara tauhid dengan syirik, untuk kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik. Ini rahmah khassah. Kemudian bisa mengetahui sunnah, bisa membedakan antara yang sunnah dengan yang bid'ah, bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Ini rahmah yang khassah yang tidak diberikan kepada semua orang, namun diberikan kepada orang-orang yang Allah tetapkan, orang-orang yang Allah istimewakan. Dan nanti di akhirat akan diberi rahmat yang khassah yang tidak diberikan kepada selain orang yang beriman. Itu akan diberikan di alam kuburnya kenikmatan kubur, kemudian dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan mendapatkan kemudahan-kemudahan, sampai kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, yang tidak pernah terputus sedikit pun kenikmatannya, yang selama-lamanya, yang tidak ada kesedihan di dalamnya, yang tidak ada sakit di dalamnya, yang tidak ada susah di dalamnya, yang tidak ada masa tua di dalamnya, dan tidak ada kematian di dalamnya, selama-lamanya. Ini rahmah yang khassah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang memiliki sifat rahmah yang ammah dan memiliki sifat rahmah yang khassah. Dengan menyebut di sini maksudnya memohon pertolongan. Aku memohon pertolongan. Ya.
Kalau mau membaca Al-Quran, kita membaca ini Bismillahirrahmanirrahim, artinya karena di sini kan ada huruf jar ya, ba huruf jarnya. Bismillah ada huruf jar, kemudian setelahnya majrur. Nah, jar dan majrur itu dalam bahasa Arab harus muta'alliq, harus memiliki kaitan dengan kalimat yang lainnya. Kalau cuma jar dan majrur saja, itu bukan jumlah mufidah, tidak bisa dipahami. Harus jar punya kaitannya dengan kalimat yang lainnya. Misalnya ada orang mengatakan fil bait misalnya. Ini jar dan majrur, di rumah. Bisa dipahami kalimat di rumah? Ya, harus ada kalimat yang lainnya. Misalnya Muhammad di rumah, misalnya gitu. Harus ada. Jadi di sini cuma jar dan majrur. Muta'alliqnya tidak disebutkan di sini. Di mana muta'alliqnya? Muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf, dibuang. Nah. Tapi takdirnya apa? Kalau ditampakkan apa? Kalau ditampakkan itu ala hasabi maqamil insan. Kalau mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, akul bahasa Arabnya. Kalau minum, Bismillahirrahmanirrahim, ashrab. Ini mahdhuf. Ashrabnya akul. Kalau mau membaca, Bismillahirrahmanirrahim, aqra. Tapi ini mahdhuf. Tahu mahdhuf? Ini dihilangkan, enggak disebutkan. Padahal ada, tapi enggak disebutkan. Nah, enggak disebutkan. Dipahami? Dan kita katakan muqaddarnya ini, yang mahdhuf ini di belakang. Muakhkhar di belakang. Tidak kita katakan asrabu bismillahirrahmanirrahim atau akul bismillahirrahmanirrahim, aqra bismillah, tidak begitu. Tapi bismillahirrahmanirrahim akul, bismillahirrahmanirrahim aqra, bismillahirrahmanirrahim ashrab, bismillahirrahmanirrahim af'alu kadza wa kadza wa kadza dan seterusnya. Diakhirkan. Untuk apa? Liifadati al-hasab. Untuk membatasi. Artinya hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Dengan memohon pertolongan Allah saja, aku akan minum. Dengan memohon pertolongan Allah yang berhak untuk diibadahi, yang memiliki sifat rahmah yang amah, yang memiliki sifat rahmah yang khasah, hanya dengan Allah saja yang memiliki sifat tadi, aku akan makan, aku akan minum dan seterusnya. Ini makna apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan ini kalimat yang barokah, kalimat yang penuh dengan keutamaan, kalimat yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya ketika mau khutbah, ketika mau menulis surat, ketika mau melakukan urusan-urusan yang penting. Ini perkara yang sunnah. Ketika mau nulis surat, sebelum menulis surat kita tulis Bismillahirrahmanirrahim dulu. Ini sunnah. Kenapa? Karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam surat-surat beliau. Nah, beliau ketika menulis surat dahulu selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula dalam rangka mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini sunnah. Barang siapa yang tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim berarti ada apa? Menyelisih sunnah. Yang tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim berarti menyelisihi sunnah. Maka ini perkara yang semestinya diperhatikan dalam rangka untuk meminta pertolongan, mengambil barokah. Karena ini kalimat yang barokah. Dalam rangka untuk mengambil barokah dan dalam rangka untuk meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita menulis atau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam urusan-urusan kita. Nah. Baik, kemudian berikutnya amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Mimnya pendek ya. Amma yatasaalun. Disebutkan dalam kitab Al-Bayan amma gitu. Tapi mimnya harus mendengung dua. Amma. Mimnya pendek. Padahal asalnya mimnya panjang. Asalnya amma itu dari kalimat anma. Dikatakan di sini amma asluhu anma. Huruf jar an dan huruf apa? Ma. Itu apa namanya ini? Ma ini ma istifhamiyah. Nah, ma di sini ma istifhamiyah dalam bahasa Arab. Amma. Asalnya begitu. Tapi dikatakan dalam kitab Al-Bayan udghimatin nun fil mim. Nunnya dimasukkan ke mim. Jadi ada kalimat an
Huruf jar an, ain sama nun. Kemudian setelahnya ada mim, tapi ada alifnya. Huruf istifhamiyah. Nah, an ma, asalnya an ma. Kemudian udghimatin nun fil mim. Dimasukkan nun ke dalam mim. Nunnya dimasukkan ke dalam mim. Sehingga nunnya kan ditulis, ada nggak di tulisan? Di tulisan nggak ada nunnya kan? Ya, nggak tulisan cuma amma. Di mana nunnya? Dimasukkan ke dalam mim. Summa qudifa aliful mim. Kemudian alif yang ada pada mim dihilangkan. Yang harusnya yang awalnya ada alifnya an sama ma, nunnya dimasukkan ke mim, alifnya yang ada pada mim dihilangkan. Terbayang atau tidak? Ya, gitu ya. Mim, alifnya dihilangkan. Nah, kenapa? Lidukhuli harfil jar alaihi. Karena dimasukkan huruf jar ke dalamnya. Loh, kenapa kalau harus dihilangkan alifnya kalau dimasukin huruf jar ke dalamnya? Kenapa? Lil farqi bainal istifhamiyah wa ma al mausulah. Untuk membedakan ma, alif ma ini dengan alif yang itu istifhamiyah dengan ma dengan alif yang itu al mausulah. Ada ma itu ada dua, ada ma al istifhamiyah, ada ma al mausulah. Untuk membedakan antara ma al istifhamiyah dengan ma yang al mausulah, maka alifnya dihilangkan. Sehingga mim di sini maknya ma apa? Ma al istifhamiyah. Maknya adalah ma al istifhamiyah, bukan ma al mausulah. Kalau ma al mausulah itu artinya yang biasanya. Biasanya diartikan yang. Tapi kalau ma al istifhamiyah diartikannya apa? Apa? Diartikannya apa? Nah, seperti misalnya mas muka. Apa namamu? Tapi kalau diartikan apa namamu nggak pas ya. Artinya apa? Apa nama kamu? Artinya siapa namamu? Nah, dalam bahasa kita siapa namamu? Ma di sini mas muka, maknya adalah ma apa? Istifhamiyah. Ma tapi pertanyaan. Artinya apa? Nah, jadi artinya apa? Amma yatasaalun, maknanya wal makna dikatakan oleh kitab disebutkan dalam kitab Al-Bayan, wal makna an ayyi syai'in yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya. Tentang apa mereka saling bertanya. Nah, meskipun di sini istifhamiyah pertanyaan, tapi pertanyaannya adalah ingkari, istifham ingkari. Maknya di sini untuk istifham, untuk bertanya, tapi pertanyaannya pertanyaan yang ingkari. Pertanyaan yang untuk mengingkari. Pertanyaan tapi bukan untuk apa? Untuk mencari tahu apa itu, bukan. Tapi pertanyaan untuk mengingkari. Bagaimana mengartikannya kalau tentang apa mereka saling bertanya? Tentang apa mereka saling bertanya? Nah, artinya tidak semestinya mereka bertanya. Perkaranya sudah jelas, perkaranya sudah yakin, bukti-buktinya sudah jelas, dalil-dalilnya sudah jelas. Kenapa masih bertanya-tanyakan lagi? Tentang apa mereka dimaksud? Paham di sini? Pertanyaan di sini pertanyaan untuk mengingkari. Nah, amma yatasaalun. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikin fi tasaulihim an yaumil qiyamah. Ingkaran liwuqu'iha. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyatakan menyatakan pertanyaan untuk mengingkari orang-orang musyrikin. Allah di sini menyebutkan pertanyaan mengingkari pertanyaan yang maksudnya untuk mengingkari apa yang ditanyakan oleh orang-orang musyrikin tentang apa hari kiamat, karena orang-orang musyrikin mengingkarinya. Karena orang-orang musyrikin kebanyakannya mengingkari hari kiamat ini. Sehingga di sini terjawab sudah kalimat amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya. Merekanya siapa? Orang musyrikin. Dari mana kita tahu? Di sini kan ada mereka. Mereka dalam di sini pakai wawul jamaah ya. Anu wawul jamaah. Amma yatasaalun, ada wawu al-jamaah. Wawul jamaah itu namanya dhamir. Dhamir ini harus kembali. Harus ada yang tertuju kembali sebelumnya, harus disebutkan sebelumnya.
Harus disebutkan sebelumnya. Kalau ada dhamir, maka dhamir ini akan diketahui dengan kita mengembalikan pada kata yang sebelumnya. Dhamir ini siapa maksudnya? Kata ganti ini untuk menggantikan siapa? Di sini ada amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya. Mereka di sini tidak disebutkan di sini. Tidak disebutkan karena ini ayat yang pertama. Pada ayat sebelumnya tidak disebutkan. Siapa ini mereka di sini? Mereka ini adalah orang-orang musyrikin. Dari mana? Dari mana ini kita tahu? Ya, dari sesuatu yang jelas. Gitu. Dari sesuatu yang jelas. Tidak lain kecuali orang-orang musyrikin. Tidak lain kecuali orang-orang musyrikin. Sehingga dalam perkara yang jelas, dhamir itu tidak harus disebutkan sebelumnya. Dalam perkara yang jelas, tidak usah pakai apa? Tidak usah pakai ditujukan kepada kalimat sebelumnya. Dalam bahasa Arab begitu. Terkadang ada dhamir yang disebutkan tanpa disebutkan sebelumnya siapa, karena sudah jelas. Siapanya itu sudah jelas. Merekanya itu sudah jelas. Tidak lain kecuali orang-orang musyrikin. Dan ini ayat ini adalah ayat surat Makkiyah. Ini surat Makkiyah. Tahu surat Makkiyah itu apa? Hah? Ya, ini pendapatnya paling lebih benar dari pendapat yang lainnya adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Ini Makkiyah. Nah, ada yang mengatakan surat Makkiyah adalah surat yang ditujukan kepada ahli Mekah. Nah, surat Madaniyah ada surat yang ditujukan kepada ahli Madinah. Ini kurang tepat karena tidak semua surat dalam Al-Quran ditujukan ahli Mekah, ahli Madinah. Tapi banyak juga ayat-ayat yang ditujukan untuk umum. Tidak hanya ahli Mekah, tidak hanya ahli Madinah, sehingga tidak meliputi semuanya. Sehingga pendapat yang lebih benar dalam masalah ini, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Nah, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Nah, baik. Amma yatasaalun. Ini tentang apa mereka? Orang-orang musyrikin bertanya-tanya, saling bertanya di antara mereka. Tentang apa? Kenapa mereka bertanya-tanya? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini dijawab, faqala 'anin naba'il 'adzim. Mereka bertanya tentang an-naba'. An-naba' itu adalah al-khabar, berita. Tapi an-naba' itu biasanya tidak disebutkan kecuali untuk berita yang besar. Nah, kalimat an-naba' artinya al-khabar dalam bahasa Arab. Maknanya artinya al-khabar. Tapi an-naba' itu tidak disebutkan kecuali dalam perkara yang apa? Yang besar. 'Anin naba'il 'adzim, tentang perkara yang besar, tentang berita yang sangat besar. Ya, dan memang berita ini sangat besar. Nah, memang perkara ini adalah sangat besar sehingga menggunakan kalimat an-naba'. Di sini menggunakan kalimat an-naba' karena berita ini berita yang sangat besar, yaitu tentang apa? Tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat sebagaimana nanti akan disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Nah, ini menjelaskan bahwa yang benar atau yang lebih, bukan yang benar ya, tetapi yang lebih tepat. Ini makna ayat ini berkaitan dengan hari kiamat. Pertanyaan mereka atau naba yang adzim ini adalah tentang hari kiamat. Nah, alladzihum fihi mukhtalifun. Yang mereka orang-orang musyrikin mukhtalifun. Yang orang-orang musyrikin itu saling berselisih dalam masalah ini. Nah, saling berselisih dalam masalah ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada khilaf di antara para ulama tentang Naba al-Azim. Naba al-Azim. Ada yang mengatakan seperti Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan an-Naba al-Azim al-ba'ts ba'da al-maut. Bangkitan setelah kematian. Naba yang azim. Berita yang besar itu adalah kebangkitan setelah kematian. Imam Mujahid mengatakan Al-Quran. Nah, Al-Quran. Ini naba yang azim, berita yang besar ini adalah apa? Al-Quran. Wal azhar al-awwal. Al-Imam Bukhari mengatakan yang lebih zahir, yang lebih nampak itu yang pertama.
Karena apa? Karena nanti akan disebutkan di sana ayat berikutnya akan mengatakan bahwa ini berkaitan dengan masalah ayat ini berkaitan dengan masalah hari akhir. Dan juga alladzihum fihi mukhtalifun, yang orang-orang musyrikin itu berselisih dalam masalah ini. Nah, kan orang musyrikin berselisih dalam masalah hari akhir. Nah, sebagian besar mereka tidak beriman. Tapi Al-Quran juga berselisih apa tidak? Berselisih juga, berarti bisa masuk juga Al-Quran. Khabar yang azim ini bisa juga Al-Quran, bisa. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Hadzal naba' huwa ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minal bayyinat wal huda, dari keterangan dan petunjuk, bisa digabungkan. Tidak ada perbedaan di sini. Maksudnya apa? Berita yang besar itu tentang Quran, dan di dalam Al-Quran ada apa? Ada hari kiamat, bisa digabungkan seperti itu. Dan yang lebih tepat, lebih nampak adalah hari kiamat, bukan meniadakan perkataan yang pertama, bukan meniadakan perkataan yang mengatakan ini adalah Al-Quran, tetapi dari sisi siaknya yang lebih nampak adalah apa? Hari kiamat. Yang lebih nampak tentang ayat ini, tentang Naba al-Azim, berita yang besar ini adalah hari kiamat. Alladzihum fihi mukhtalifun, yang mereka orang-orang kafir berselisih. Meskipun Al-Quran juga mereka berselisihkan, tapi perselisihan terhadap hari kiamat lebih besar daripada perselisihan terhadap Al-Quran. Orang-orang musyrikin mengingkari Al-Quran, itu kecil pengingkarannya. Mereka takjub dengan Al-Quran. Mereka mereka yakin bahwa ini tidak mungkin. Kalau hanya syair tidak mungkin. Mereka mengakui, meskipun mereka mengingkari, tapi pengingkaran mereka kepada Al-Quran tidak seperti pengingkaran mereka kepada hari kiamat. Nah, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya kehidupan setelah kematian. Nah, maka mereka berselisih. Kalau berkaitan dengan Al-Quran, berarti mereka berselisih. Ada yang membenarkan, ada yang mendustai. Tentang hari kiamat juga begitu. Ada yang membenarkan dan ada pula yang mendustainya. Nah, kemudian kalla saya'lamun. Kalla di sini kalimat zajr. Ada khilaf juga dengan para ulama. Ada yang mengatakan kalla artinya haqqan, benar-benar. Ada juga mengatakan kalla adalah kalimatul zajrin. Kalimat yang menunjukkan ancaman. Kalimat menunjukkan ancaman. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Beliau mengatakan summa ta'ala muta'awwidan li munkiril qiyamah, summa qala ta'ala mutawa'idan li munkiril qiyamah, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, wa hadha tahdidun syadidun wa wa'idun akid. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir mengatakan, kemudian Allah menyatakan setelah mengatakan tentang apa mereka saling bertanya, maksudnya orang-orang musyrikin, kenapa mereka saling bertanya, kenapa mereka saling menanyakan tentang Naba'ul Azim, tentang hari kiamat, yang ini merupakan berita yang besar, yang mereka berselisih, ada yang membenarkan, ada yang menolak, tapi sebagian besar menolaknya. Kemudian Allah memberikan ancaman dengan makan kalla saya'lamun. Apa artinya kalla itu? Kalau di dalam terjemah, kalau tidak ada sekali-kali tidak gitu ya. Nah, sekali-kali tidak. Nah, ini tidak benar. Biasanya kalimat kalla itu datang setelahnya sesuatu yang menyalahkan sebelumnya. Nah, kalimat kalla itu datang setelah kalimat ini, biasanya sesuatu yang akan menyalahkan kalimat sebelumnya. Nah, li'ibtal ma sabaqa dzikruhu, akan membatalkan kalimat yang disebutkan sebelumnya. Mereka sebelumnya apa? Tidak meyakini, tidak ada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan kalla sayang, sekali-kali tidak, mereka sungguh akan mengetahuinya. Sekarang di dunia mereka mengingkari, tapi nanti sekali-kali tidak. Benar-benar mereka nanti akan melihatnya. Mereka benar-benar akan melihatnya. Kalla saya'lamun, begitu. Saya dipahami? Summa kalla saya'lamun, diulangi lagi. Summa kalla saya'lamun. Kalimat yang kedua ini untuk mentakkid kalimat yang
kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua ini kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Yang kedua ini untuk menguatkan yang pertama. Dari sisi makna, ya, dari sisi makna sama. Berarti menguatkan kalimat yang kedua. Berarti menguatkan kalimat yang kedua. Nah, di sini ilmu yang Allah ancamkan terhadap orang-orang musyrikin ilmu apa? Sungguh mereka sekali-kali tidak. Sungguh mereka akan mengetahui. Sungguh mereka betul-betul akan mengetahui. Mengetahui di sini mengetahui apa? Mengetahui dengan yakin. Mengetahui dengan yakin dan mereka akan melihatnya sendiri. Mereka akan melihatnya. Nah, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingkari hari kiamat, mereka nanti akan melihat sendiri terjadinya hari kiamat. Mereka akan melihat sendiri adanya hari akhir, adanya hari kebangkitan setelah orang itu dikubur. Nah, baik. Kemudian dikatakan kemudian ayat berikutnya apa? Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, "Tsumma syara'a wa ta'ala yubayyin qudratahu al-'azimah 'ala khalqil asya' al-gharibah wal umur al-'ajibah ad-dala 'ala qudratihi 'ala ma yasha' min amri al-'ibadi wa ghairihi." Kemudian setelah itu Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya yang menjelaskan tentang kemampuan Allah, maha mampunya Allah untuk menciptakan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menakjubkan. Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang menakjubkan dan Allah mampu untuk melakukan apa-apa yang sesuatu yang menakjubkan. Allah mampu menciptakan, Allah mampu untuk melakukan sesuatu yang menakjubkan, yang semua ini menunjukkan tentang mampunya Allah untuk membangkitkan manusia setelah apa? Setelah matinya. Maka Allah ingin menjelaskan pada orang-orang musyrikin, kenapa kalian tidak? Kenapa kalian mengingkari? Tidakkah kalian melihat alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, disebutkan kemampuan-kemampuan Allah. Allah menciptakan ini, bukankah Allah menciptakan ini? Bukan Allah telah menciptakan ini dan seterusnya. Kemampuan yang luar biasa Allah terangkan di dalam ayat ini. Nah, ya. Dan disebutkan dalam kitab Adwal Bayan, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kekuasaannya, seperti mampu untuk membangkitkan, seperti kemampuan Allah dalam menciptakan bumi dan langit, kemampuan Allah dalam menghidupkan bumi yang telah mati, yang tadinya tidak tumbuh tanaman kemudian bisa tumbuh tanaman. Kemudian kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian juga kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan orang yang telah mati, yang sudah mati di dunia, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya kan? Bani Israil yang dihidupkan lagi dengan ekor sapi. Nah, ini semuanya menunjukkan tentang maha mampunya Allah untuk menciptakan, untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Kenapa diingkari? Maka Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini sebagai apa? Mihada. Mihada dijadikan apa? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan? Tidakkah engkau melihat Allah sudah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Ini kan sesuatu yang luar biasa. Hamparan sehingga mudah kita untuk apa? Untuk berjalan. Kalau semuanya naik turun bagaimana? Kalau semuanya bentuknya gunung, sulit. Allah jadikan bumi ini mudah untuk
jalan kaki, jalan mobil, kita bisa berjalan di atasnya, kita bisa berkendaraan di atasnya, kita bisa tidur di atas bumi ini, kita bisa melakukan aktivitas dengan mudah di permukaan muka bumi ini. Karena Allah jadikan sebagai hamparan yang tidak bergoyang. Hamparan seperti kalau bayi mau ditidurkan. Ketika bayi mau dibuat hamparan kemudian ditidurkan dari sana, dibuat hamparan yang tidak dibuat untuk bergoyang sehingga tidak bisa berjalan di atasnya. Nah, ini nikmat dari Allah. Ini sebetulnya Allah menyebutkan dalam ayat ini dan ayat berikutnya, maha mampunya Allah, maha kuasanya Allah yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri sekaligus ini menunjukkan maha mampunya Allah untuk menghidupkan orang yang telah mati dari alam kuburnya. Allah mampu menciptakan bumi ini dalam keadaan berupa hamparan yang kita bisa melakukan aktivitas dengan mudah di atasnya. Bayangkan kalau selantiasa terjadi gempa, apa yang terjadi? Kalau setiap saat gempa, gempa yang hanya sebentar saja sudah bisa menghancurkan semuanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini sebagai hamparan yang kita bisa istirahat, kita bisa beraktivitas di atasnya, kita bisa melakukan kegiatan kita dengan mudah. Ini nikmat dari Allah. Cuma banyak orang yang tidak memperhatikannya. Banyak orang tidak memperhatikan bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terbayang bagaimana yang terjadi di negeri sana ketika terjadi gempa, ketika ada gunung yang meletus, ketika ada banjir. Nah, sehingga mereka tidak bisa berjalan di muka bumi ini dengan mudah karena ada banjir, ya kan? Karena ada lumpur misalnya, karena ada gempa, tidak mudah untuk berjalan. Maka ini nikmat yang besar, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagaimana ibarat dalam bahasa Arab, kasratul lisas tudhibul ihsan, atau sekitar itu. Banyak menyentuh membuat hilangnya rasa. Banyak menyentuh itu membuat hilangnya rasa. Karena senantiasa kita itu terus merasakan, karena kita terus melakukannya, melakukan hal itu, atau kita mendapatkan hal itu sehingga tidak terasa bahwa itu adalah sesuatu yang besar, bahwa ini adalah sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wal jibala autada, dan bukankah telah kami jadikan gunung itu autad, gunung itu sebagai pasak. Seperti apa? Seperti kemah. Kemah itu kan ada pasaknya. Kalau kita buat kemah, dibuat kemah itu di sana ada tali yang kemudian dipasaknya. Nah, ini gunung itu sebagai pasak. Allah jadikan gunung ini sebagai pasak dari bumi ini, sehingga tidak bergoyang, sehingga tenang bumi ini. Nah, baik. Kemudian wa khalaqnakum azwaja. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa khalaqnakum azwaja, yakni dzakaran wa unsa. Kami jadikan kalian sebagai azwaja, artinya kami jadikan kalian itu laki-laki dan perempuan. Yastamti' kullun minhuma bil akhar. Yang satu mengambil kenikmatan dari yang satunya, mendapatkan kenikmatan dari yang satunya. Nah, wa yahsul at-tanasul bidzalik, sehingga dengan sebab itu muncullah generasi, datanglah generasi, bertambahlah generasi manusia, karena Allah menjadikan manusia itu sebagai laki dan perempuan. Ini nikmat. Nah, coba bayangkan kalau semuanya laki-laki, semuanya perempuan. Nah, nikmat. Ini laki-laki ada, perempuan ada. Nah, makanya nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu disebutkan dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dari antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah kami ciptakan kalian dari diri kalian suami istri atau laki-laki dan perempuan. Litaskunu ilaiha, agar kalian wahai laki-laki mendapatkan ketenangan kepada perempuan. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan kami jadikan di antara kalian saling cinta dan saling kasih sayang. Nah, ini nikmat. Maka menikah itu nikmat. Nah,
Nikmat yang besar ketika seorang sudah bisa menikah. Oleh karena itu harus disyukuri. Disyukuri saat mau menikahnya. Saat mau menikahnya harus bersyukur. Ketika sedang menikahnya bersyukur. Setelah menikah dalam keluarga sudah bersyukur. Maksudnya apa? Maksudnya harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang sudah ditetapkan oleh syariat. Maka ketika mau menikah harus bersyukur. Ini nikmat dari Allah, harus kita syukuri. Caranya bagaimana? Ya, caranya nggak mencari di jalan, ya, dengan dengan bermudah-mudahan dalam mencarinya. Karena ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, harus disyukuri. Allah sudah membuat aturannya. Bagaimana cara bagaimana aturan-aturan orang yang belum menjadi suami istri, apa aturan-aturannya? Harus dijalankan. Meskipun nanti mau direncanakan mau jadi istrinya, tapi ada batasan-batasan. Sebelum jadi suami istri dia tidak boleh berduaan, misalnya tidak boleh berboncengan, tidak boleh SMS-an. Ini sudah mau jadi, belum akan, tidak boleh SMS-an kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan menikah. Apalagi kalau belum sama sekali, tidak boleh SMS-an yang tidak doruri. Apalagi dengan kata-kata yang di sana ada fitnah, ada kalimat-kalimat yang bisa menarik fitnah. Betapa banyak keluarga yang rusak karena sebab sudah adanya SMS-an ini. Atau betapa banyak orang-orang yang terjatuh kepada perbuatan zina, pada perbuatan-perbuatan yang mereka kemudian menjadi zina dengan sebab SMS-an. Maka harus seorang itu mensyukuri nikmat itu. Ketika saat mau menikahnya, ketika sedang menikahnya, setelah menikahnya, setelah berkeluarga. Ini juga harus dia syukuri. Harus diketahui di sana bahwasanya berkeluarga itu adalah suatu kerjasama. Bukan sekedar tuntut menuntut, bukan sekedar suami menuntut istri, istri menuntut suami menuntut haknya dari istrinya, istrinya menuntut haknya dari suami. Tidak, di situ ada kerjasama. Nah, jangan kemudian asal menuntut, kemudian suami menyamakan istrinya dengan istri tetangganya, istri menyamakan suaminya dengan suami tetangganya. Tidak sama. Allah Subhanahu Wa Taala membedakan rezeki kepada hamba-hambanya. Maka di sini bukan sekedar menuntut, tetapi ada kerjasama. Ada kerjasama. Ketika ingin sesuatu yang dia tuntut, dia lihat bagaimana kondisi suaminya, bagaimana ekonomi suaminya misalnya, bagaimana rezeki yang Allah berikan kepada suaminya. Tidak menuntut dengan sesuatu yang sama dengan suami orang lain yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang tidak sama dengan suaminya dia. Nah, ini tidak sama tuntutannya. Atau harus ada kerjasama sehingga nanti bisa sama-sama mendapatkan apa yang diinginkan. Ala kulli hal, di sini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah." Sehingga muncul cinta dan rahmah di antara manusia, suami istri maksudnya. Dengan sebab nikah ini muncullah mawaddah dan muncullah rahmah. Muncul cinta yang tidak didapatkan dalam hubungan apapun dari manusia. Tidak didapatkan. Ada cinta yang lain yang ada pada suami istri yang tidak pernah didapatkan dalam hubungan yang lainnya. Yang belum menikah akan tahu setelah menikah. Ada cinta yang lain. Ada cinta yang lain. Kalau saya cinta kepada bapak, ada cinta kepada ibu, ada cinta kepada adik, kakak. Tapi dia belum mendapatkan ada cinta yang lainnya yang Allah berikan, yang lain. Dan tidak ada pada hubungan yang lainnya daripada hubungan suami istri. Nah, kemudian waja'alna naumakum subata. Ini juga nikmat. Dan ini menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah menjadikan waja'alna naumakum subata. Jadi kami jadikan tidurnya kalian sebagai subata. Apa itu subata? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, qat'an lil harakah litahsul al-rahah min kasrati tirdad was-sa'i fil ma'ayish fi 'aradin nahar. Yaitu kami jadikan tidurnya kalian itu untuk memutus gerakan,
memutus capek. Dengan tidur akan terputus gerakan-gerakan sehingga dia akan hilang capeknya. Nah, qat'an lil harakah, tidur ini kami jadikan untuk memutus harakah. Tidur Allah jadikan tidur supaya tidak bergerak gitu. Orang kalau tidur kan tidak bergerak. Kalau masih tidur, belum tidur ya dia tidak bisa, harus bergerak. Tapi kalau sudah Allah jadikan dia diberi oleh Allah tidur, maka dia menjadi orang yang tidak bisa bergerak lagi, tidak bergerak, tidak berjalan, ya kan? Nah, umumnya orang tidur kan tidak berjalan, tidak sana kemari, tidur diam. Nah, litahsul ar-rahah, sehingga dengan itu kalian mendapatkan rahah, mendapatkan istirahat. Meskipun tidur yang hanya sebentar, atau dalam bahasa Arab suwai'at, gitu. Ini dalam kalimat dari kalimat sa'ah, ini saat saja. Nah, tidur yang hanya sesaat saja. Terkadang dengan tidur sesaat, masya Allah seger. Ini kok badan itu rasanya segar sekali. Ya, dengan sebab tidur yang sesaat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sebab banyaknya gerakan, banyaknya banyaknya aktivitas yang dilakukan di siang hari, maka Allah berikan kepadanya tidur. Tidur ini nikmat. Antum pernah mendengar bagaimana yang terjadi bagi orang yang sulit tidur? Apa yang dirasakan oleh orang yang sulit tidur? Ya, ini rasa al-qalq wal-gham ini tidak tenang. Tidak tenang, susah bahasa Indonesianya? Gelisah. Rasanya tidak enak karena sebab tidak tidur. Kemudian dengan tidur yang sebentar, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kepada kita yang namanya tidur. Yang dengan itu terputus gerakan anggota badan kita, yang setelah itu kita mendapatkan kesegaran. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai libasa. Kami jadikan malam itu wa ja'alna al-laila libasa ay yughshin nas dhalamahu wa sawadahu. Malam itu kami jadikan libasa, kami jadikan kalau secara bahasa artinya apa? Pakaian. Kami jadikan malam itu meliputi manusia. Pakaian itu menutupi manusia, menutupi bumi dan manusia yang ada di atasnya. Malam itu menutupi, ya, seakan-akan seperti pakaian. Ya. Ini malamnya mataharinya hilang sudah. Sinar matahari sudah tidak nampak lagi. Ya, ini seakan-akan dia itu pakaian yang meliputi bumi. Dikenakan pada bumi tadi pakaian malam sehingga jadi gelap. Nah, mungkin ini akan lebih nampak kalau orang itu naik pesawat. Ya, kalau orang naik pesawat dia akan lihat bagaimana saat mau gelap kemudian jadi dari atas itu nampak bagaimana seakan-akan bumi itu dipakaikan padanya pakaian malam yang kemudian jadi gelap. Sedikit menjadi gelap. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam itu sebagai libasa, sebagai pakaian. Wa ja'alna al-laila libasa. Artinya yughshin nas walamahu wa sawadahu, yang meliputi manusia dan meliputi gelapnya, meliputi manusia, menutupi bumi dan penduduk yang ada di dalamnya. Nah, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu ma'asya. Nah, kami jadikan siang itu dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ja'alnahu musyriqan munira mudian. Kami jadikan siang itu terang, ya, terang benderang, tidak seperti malam yang gelap. Untuk apa? Liyatamakan nas min at-tasarrufi wal dhihab wal maji lil ma'ash wat takassub wat tijarat wa ghair dzalik. Nah, dan kami jadikan siang itu terang supaya manusia itu bisa mudah pergi ke sana, pergi ke sini untuk mencari makan, untuk mencari penghasilan. Kami jadikan siang itu seperti itu untuk mencari penghasilan. Jadi mencari penghasilan di malam atau di siang? Kalau di malam boleh atau tidak? Ini tidak ada kaitan dengan boleh tidak boleh ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah jadikan itu siang untuk
terang sehingga mudah untuk mencari penghasilan. Ya, terkadang orang mencari penghasilan malam karena kalau dia sebagai satpam misalnya atau dia sebagai menjaga malam. Ya, kalau mau menjaga malam siang nggak ada, hanya menjaga malam ya malam. Maka apa? Dia bekerja pada malam. Tapi keumuman orang itu bekerja pada siang hari. Dan Allah jadikan siang hari itu sarana yang tepat, suasana yang tepat untuk apa? Untuk bekerja. Dalam keadaan terang. Kalau malam ini sulit bekerja. Tapi kalau siang Allah jadikan tempat untuk bekerja. Malam Allah jadikan saat untuk apa? Untuk tidur, istirahat. Dan beda antara tidur malam dengan tidur siang, beda. Rasanya pun berbeda. Nah, hanya orang kalau tidak tidur siang maka mungkin masih bisa kuat. Tapi kalau tidak tidur malam, itu lain rasanya dengan tidak tidur siang. Maka Allah sudah jadikan sedemikian rupa untuk kemudian kita syukuri. Kita syukuri kalau jadikan siang itu sehingga mudah untuk kita beraktivitas, mudah kita untuk bekerja. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami jadikan di atas kalian 7 yang kuat. Yaitu maksud 7 yang kuat di sini adalah langit yang 7. Langit yang 7 yang sangat kuat. Lihat betapa Allah telah menciptakan langit yang begitu besar, yang sangat kuat, yang tidak ada tiangnya. Nah, waja'alna sirajan wahaja, yakni asy-syamsu al-munirah ala jami'il alam. Ini dari tafsir Ibnu Katsir. Dan kami jadikan siraja, matahari itu wahaja. Kami jadikan matahari yang menyinari, yang menerangi, tapi di samping itu juga wahaja. Di samping menyinari sebagai siraj, juga sebagai wahaj. Atau siraj itu artinya waja'alna siraja wahaja. Siraj artinya matahari. Kami jadikan matahari itu sebagai wahaja. Wahaja itu menerangi tapi dengan panas. Kami jadikan matahari itu sirajan kami jadikan as-siraja, matahari, wahaja sebagai penerang. Nah, sebagai penerang yang kemudian menerangi seluruh bumi. Bisa dibayangkan bagaimana kalau Allah tidak jadikan adanya matahari. Nah, ini kalau 1 hari saja, 2 hari tidak ada matahari, maka sudah banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, ini berkaitan mungkin dengan aktivitas, berkaitan dengan kesehatan. Ada penyakit yang disebabkan karena tidak terkena sinar matahari, ada ya, berkaitan dengan masalah tulang kalau tidak salah. Nah, itu ada penyakit yang disebabkan karena tidak terkena sinar matahari. Maka sinar matahari ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari dengan sinarnya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Nah, kita baca saja dulu ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari mu'sirat. Mu'sirat ini yang benar atau yang lebih benar adalah sahab. Dan kami turunkan dari sahab, dari apa? Dari awan, ma'an sajjaja, air tapi yang banyak dan terus menerus. Sajjaja itu jumlahnya banyak dan terus menerus. Air yang jumlahnya banyak yang terus menerus. Nah, ini sajjaja. Kami turunkan dari mu'sirat. Mu'sirat disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bermacam-macam perkataan pendapat. Ada yang mengatakan sahab, ada yang mengatakan yang lainnya. Ya. Tetapi yang lebih nampak di sini adalah mu'sirat artinya adalah as-sahab. Kami jadikan dari mu'sirat, jadi dari sahab, kami jadikan dari sahab, dari awan, itu apa? Ma'an sajjaja, air yang begitu banyak. Nah, dan ini yang dikatakan lebih nampak oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Di sana ada beberapa pendapat yang lainnya. Tetapi yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan wal azhar annal murad bil mu'sirat as-sahab. Yang lebih nampak yang dimaksud dengan mu'sirat adalah as-sahab, artinya awan. Kami turunkan dari awan air tapi yang sajjaja. Sajjaja dalam bahasa Arab itu sangat banyak. Yang keluar dengan banyak, yang keluar tapi dengan banyak. Nah, ya. Dikatakan oleh Rabi' ibn Anas, sajjaja eman sobba, yang tersebar,
Ini kalau air itu kalau keran itu keluar banyak gitu. Mensobba. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ats-Tsauri mutatabi'ah, yang terus-terusan, banyak tapi terus-terusan. Nah, dikatakan oleh Ibnu Zaid artinya katsira. Ini kita artikan itu air yang banyak. Wa ja'alna wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja litukhrija bihi habban linukhrija bihi habban wa nabata. Dan untuk kemudian kami keluarkan dengan sebab air tadi habba wa nabata. Habba kami yang dimaksud dengan habba adalah apa? Biji-bijian, ini tanaman tapi yang kecil, tanaman tapi yang dari biji-bijian. Nah, kemudian nabata tanaman yang besar. Ya. Tanaman yang kayak padi itu dikatakan habba. Wa nabata yang memiliki apa? Memiliki batang yang besar, yang besar. Untuk kami keluarkan dari air tadi biji-bijian tanaman apa ya? Untuk bahasa Indonesia apa? Tanaman dan pohon gitu ya. Tanaman dan pohon. Pohon biasanya itu sesuatu yang besar. Kemudian wa jannatin alfafa, dan dengan sebab itu kami akan keluarkan dari bumi ini jannatin alfafa, kebun-kebun yang sangat rindang. Nah, kebun-kebun yang sangat rindang. Maka ini semuanya, bagaimana ayat berikutnya? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Nah, sampai sini Allah menyebutkan tentang apa? Kenikmatannya, Allah menyebutkan kemahamampuannya yang telah menjadikan itu semuanya sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat ini. Kemudian Allah ingin menetapkan bahwa Allah itu mampu membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Kemudian setelah itu baru mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Ini hari kiamat adalah sesuatu yang sudah ditetapkan waktunya. Setelah menyebutkan apa? Setelah menyebutkan kemampuan maha mampunya Allah untuk melakukan berbagai macam, apakah itu menciptakan, apakah itu menumbuhkan, yang semuanya ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri, yang sekaligus menunjukkan maha mampunya Allah untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Nah, ini saya ingin sampaikan pada malam hari ini dari sebagian ayat dari surat An-Naba. Ada kalimat yang tidak diketahui. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda alam di sini ada alam di sini apa namanya? Ada pertanyaan istifhamiyah. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Alif lam apa alam di sini? Hamzah itu artinya apakah? Bukankah? Di sini istifhamiyah tapi litakrir. Kalau tadi istifhamiyah amma tapi lil inkar. Kalau yang alam naj'alil arda mihada istifhamiyah tapi litakrir. Bukankah? Artinya kamu harus tahu ini bahwa Allah sudah menciptakan ini. Kamu harus tahu ini bahwa Allah sudah menurunkan, Allah menciptakan bumi sebagai hamparan, Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak, Allah menciptakan langit yang 7, Allah menurunkan dari awan air yang begitu banyak, Allah tumbuhkan dari air dari tanaman-tanaman, kemudian muncullah kebun-kebun dan seterusnya. Ini semuanya ditakrir untuk menetapkan bahwa Allah itu mampu. Bukankah kamu sudah mengetahui itu semuanya gitu? Untuk apa namanya? Untuk memberikan pernyataan bahwa kalian sudah tahu. Kalian itu sudah tahu yang demikian ini. Nah, kalau Allah mampu seperti ini, kalau Allah mampu menciptakan ini, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, berarti Allah pasti akan mampu untuk membangkitkan orang dari alam kuburnya. Begitu maksudnya. Nah, alam naj'alil arda mihada,
wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Tidak tahu kalimat subata? Nah, besoklah saya tanya ya, biar di murajaah. Alam wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Nah, sampai saya kira sudah kita sebutkan semua maknanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kelihatannya perlu diulangi bersama pada pertemuan yang akan datang supaya betul-betul paham maknanya. Wassallallahu alaihi wa sallam.